bagaimana kita tentunya ketika membina sesuai dengan terminologi long term athlete development. Artinya pembinaan yang kita lakukan benar-benar berdasarkan sport science. Dan kita tidak ingin mengkarbit gitu loh. Jadi biar anak ini cepat menjadi atlet internasional, tidak. Salam perspektif baru untuk Anda pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Saat ini Anda kembali mengikuti acara favorit kita semua, wawancara khusus Perspektif Baru, tentu saja bersama saya, host favorit Anda, Hayat Mansur. Sahabat Perspektif Baru, ada beberapa event kejuaraan internasional untuk kategori usia junior yang digelar di Indonesia pada tahun ini dan tahun depan. Misalnya pada tahun ini, ada kejuaraan sepak bola Asia Tenggara untuk kategori usia 19 dan juga kejuaraan sepak bola Asia Tenggara untuk kategori usia 16 pada bulan Juli tahun ini. Kemudian ada kejuaraan internasional Wushu tingkat dunia untuk kategori junior dan juga ada kejuaraan sepak bola Piala Dunia usia 20 pada Mei 2023. Nah, penyelenggaraan kejuaraan internasional untuk kategori atlet junior tersebut telah menarik perhatian publik mengenai bagaimana pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan di negara kita, terutama untuk mempersiapkan atlet junior meraih prestasi dunia. Hari ini kami hadirkan narasumber yaitu Bapak Dr. Tommy Arisudewo, seorang doktor pendidikan olahraga lulusan dari Universitas Negeri Jakarta yang bertugas sebagai aparatur sipil negara di Pemda DKI di Dinas Pemuda dan Olahraga dan juga dosen di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan dan Olahraga. Halo, salam olahraga Pak Tommy. Saya. Ya. Salam olahraga. Oke, terima kasih atas kehadirannya Pak Tommy. Penyelenggaraan kejuaraan internasional untuk kategori atlet junior di Indonesia seperti tadi saya kemukakan, yaitu pada cabang sepak bola ada kejuaraan sepak bola Asia Tenggara usia 19 dan usia 16 pada Juli, telah meningkatkan perhatian publik mengenai bagaimana pembinaan olahraga prestasi di Indonesia. Nah, bagaimana perspektif Anda mengenai pembinaan olahraga di Indonesia untuk atlet atau untuk kategori usia junior? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terkait tentang pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan, Provinsi DKI Jakarta sudah memulainya. Program ini sudah dimulai dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan ini memang sebuah terobosan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta. Sebelum-sebelumnya dan mungkin di banyak daerah itu sudah ada pembinaan olahraga prestasi pelajar, pembinaan olahraga mahasiswa, berikutnya Platda lapis 1, lapis 2, dan lapis 3. Namun Provinsi DKI Jakarta tentunya membuat sebuah langkah-langkah terobosan agar tidak terputus pola pembinaan. Nah, dilakukanlah pola pembinaan dari bawah, dari usia di bawah 15 tahun. Maka lahirlah yang namanya pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan. Program POPB ini merupakan program yang awalnya adalah 1.000 atlet dari 36 cabang olahraga. Nah, berikutnya ini juga didukung oleh para tenaga ahli, berikutnya didukung oleh para dokter, pelatih, measure, dan para mereka yang ahli di bidang IT. Nah, memang kita ini menerapkan sport science yang artinya bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang penting pembinaan olahraga dari usia dini. Harapannya ketika kita punya stok yang banyak atlet-atlet di usia muda, maka ini akan berkontribusi kepada prestasi atlet pada tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi dengan adanya pola pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan usia dini ini, maka harapannya Provinsi DKI Jakarta maupun Indonesia kelak tidak kekurangan stok atlet. Karena atlet terus dibina dari bawah, dari usia di bawah 15 tahun, nanti beranjak ke pelajar, nanti beranjak ke mahasiswa, nanti beranjak ke
Platda 1, Platda lapis 2, dan Platda lapis 3. Sejauh ini gimana Pak prestasi yang telah dihasilkan dari program ini? Apakah atlet junior ini sudah bisa berprestasi di tingkat internasional? Iya. Pak, yang menarik memang sebenarnya ini menuju Olimpiade 2032. Oke. Jadi apakah selanjutnya ada prestasi? Nah, alhamdulillah ternyata ini adalah buah dari pola pembinaan yang kita lakukan. Jadi kita terus berlatih, bonusnya adalah prestasi atlet. Yang menarik ada beberapa prestasi kita yang sudah menginternasional, Pak. Yang sudah internasional semuanya ada, Pak. Ya, jadi dari mulai loncat indah, dari mulai taekwondo, dari mulai atletik, tenis meja, berikutnya ada lagi renang, semuanya komplit. Dari 37 cabur olahraga yang kita bina, semuanya menghasilkan prestasi. Perlu saya ceritakan sedikit di sini, Pak, ketika ada kejuaraan judo ya atas nama Barata, Pak, itu atlet kita luar biasa, Pak. Itu dipuji oleh media Korea di sana, bagaimana atlet kita tampil seperti halnya latihan. Karena apa? Mereka sudah berlatih di sini sedemikian rupa, dilatih oleh para pelatih yang profesional. Ketika bertanding, itu adalah sebagai ajang latihan saja. Karena mereka sudah terbiasa, Pak. Jadi kompetisi yang mereka lakukan itu adalah sebuah latihan yang biasa mereka lakukan. Yang pada akhirnya atlet ini atas nama Barata juara, Pak. Oh. Itu, Pak. Dan kita punya videonya. 15, Dan Pak. ketika nanti bisa dilihat videonya luar biasa, Pak. Anak-anak kami, anak-anak DKI Jakarta dibina oleh para pelatih profesional mampu berbicara di tingkat internasional. Tadi Anda mengatakan bahwa pembinaan atlet junior berprestasi berkelanjutan ini salah satunya adalah menuju kepada prestasi di Olimpiade 2032. Dan saya baca di media massa bahwa Indonesia itu sangat berminat sekali untuk menjadi tuan rumah Olimpiade pada 2032. Nah, bagaimana Pak grand design dari pembinaan olahraga ini untuk membangun prestasi berkelanjutan kita agar bisa berprestasi dunia pada Olimpiade 2032? Baik, Bapak. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal terkait dengan pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan ini, kita sudah memulai dari 2019. Nah, berikutnya ada pola-pola pembinaan yang dilakukan oleh para coach yang profesional di bidangnya, dan para atlet POPB ini tentunya hasil dari seleksi yang dilakukan oleh para tenaga ahli di Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta. Jadi proses seleksi kita dibantu oleh para ahli di bidang olahraga di Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta. Nah, setelah itu dihasilkanlah atlet POPB. Nah, ketika dihasilkan atlet POPB, maka dilakukan pembinaan melalui pelatihan. Pelatihannya tadi selain dilengkapi oleh para pelatih yang handal dan mumpuni di bidangnya, kita juga dilengkapi oleh para dokter, Pak. Di sana ada dokter, gizinya diperhatikan, berikutnya secara psikologi diperhatikan, berikutnya treatment ketika mereka latihan maupun sesudah latihan kita ada measure, Pak, yang menjaga bagaimana kebugaran maupun kelenturan atlet ini dapat terus terjaga. Nah, dari proses latihan itu nanti kita akan mengikut sertakan mereka pada kompetisi. Nah, kompetisi yang akan kita pilih tentunya kompetisi yang memang sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah dijalaninya. Tentunya apa yang kita lakukan di POPB ini dijalankan menggunakan terminologi long term athlete development. Artinya semuanya serba berkesinambungan, semuanya serba terukur, terarah, dan terencana. Sudah dilatihnya terarah, terencana, diikutkan dalam program kompetisi juga yang terarah, terencana, dan berkualitas menuju ke Olimpiade 2032. Selain juga diikutsertakan di kompetisi, mereka tentunya juga mengadakan berbagai macam tryout dalam dan luar negeri. Kenapa kita harus melakukan itu semua? Karena kita ingin
atlet kita dari mulai semenjak usia dini sudah diperkenalkan pada suasana-suasana pertandingan. Agar ketika mereka melakukan pertandingan, sama halnya seperti mereka melaksanakan latihan, karena mereka sudah terbiasa. Tidak ada lagi rasa canggung, tidak ada lagi rasa takut. Yang ada hanya menampilkan performa terbaik dari latihan yang sudah mereka lakukan. Grand Design ini apakah berlaku secara nasional? Artinya daerah-daerah lain juga menerapkan Grand Design pembinaan ini? Apakah hanya di wilayah DKI Jakarta saja? Terkait dengan POPB ini, kita sudah memulai dari 2019. Nah, berikutnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga ini sudah mencanangkan juga DBON, Desain Besar Olahraga Nasional, yang dilakukan pada tahun 2022 ini. Jadi kami berpikir ide kami, terobosan kami ini disambut baik dengan adanya Desain Besar Olahraga Nasional pada tingkat kementerian, Pak, pada tingkat nasional. Nah, Pak Tommy, ketika kita bicara agar olahraga berprestasi, itu tidak lepas juga dari prasarana dan sarana. Nah, bagaimana dengan kesiapan prasarana dan sarana untuk menunjang atlet-atlet junior ini berprestasi maksimal nanti pada 2032? Ya, untuk penyu-penyu yang ada di Provinsi DKI Jakarta, alhamdulillah fasilitas penyu-nya sudah mulai berbenah, dan sampai dengan saat ini hampir seluruh penyu di Provinsi DKI Jakarta sudah bertaraf internasional. Ada beberapa yang mungkin masih terus dilengkapi, tapi secara keseluruhan penyu-penyu di DKI Jakarta sudah menuju ke taraf internasional, Pak. Kalau ketersediaan peralatan olahraganya, Pak, untuk menunjang prestasi atlet junior ini sudah lengkap semua? Sudah, Pak. Untuk atlet-atlet junior ini, untuk atlet-atlet pembinaan olahraga usia dini ini sudah lengkap semua, tapi tentunya akan terus kita upgrade, Pak. Karena sarana dan prasarana ini juga seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan kemajuan teknologi, ini kan terus berubah. Artinya yang kurang mengikuti perkembangan zaman terkait sarana dan prasarana akan terus kita upgrade setiap tahunnya agar atlet-atlet kita dapat menggunakan fasilitas yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kompetisi yang berlangsung pada saat ini. Demikian, Pak. Nah, atlet-atlet junior kita juga perlu dibimbing oleh pelatih yang handal. Tadi dikatakan ada tenaga ahli. Nah, tenaga ahli ini apakah ada yang berasal dari luar negeri, Pak? Karena mereka dan pembinaan mereka juga terus terang lebih baik daripada kita. Kalau untuk pelatihnya, kita masih menggunakan pelatih-pelatih dalam negeri, Pak. Untuk yang pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan ini. Semua pelatihnya masih dari dalam negeri. Bagaimana, Pak, upaya peningkatan prestasi dari atlet-atlet junior ini? Tadi kan memang beberapa ada yang sudah berprestasi, tapi kan secara umum kalau kita lihat di Olimpiade, hanya beberapa cabang olahraga seperti bulu tangkis yang bisa berprestasi meraih medali di ajang internasional tersebut. Apakah prestasi-prestasi tersebut itu menunjukkan bahwa pembinaan atlet junior kita sebelum ini itu kurang sukses? Mungkin kalimat yang lebih tepat, Pak, memang pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan ini, usia di bawah 15 tahun ini, perlu perhatian dan fokus khusus, Pak. Mungkin itu, Pak, kalimat yang tepat. Jadi bagaimana kita memberi perhatian lebih khusus lagi, lebih fokus lagi, dan lebih terarah lagi, agar atlet-atlet kita yang di usia dini ini benar-benar kita persiapkan dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan sport science yang kelak ini menjadi cikal bakal menuju atlet tingkat nasional, tingkat internasional, dan tingkat internasional itu nanti ke dunia dan ke Olimpian. Ketika kita bicara mengenai pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan pada atlet-atlet junior khususnya di usia 15 tahun ke bawah, tentu harapannya adalah mereka akan terus berprestasi di tingkat senior gitu. Prestasinya bukan hanya tingkat nasional tapi juga tingkat internasional atau dunia. Nah, sekarang kalau kita lihat prestasi atlet-atlet kita di tingkat internasional ya, itu masih kurang memuaskan untuk banyak cabang olahraga. Ya, kalau cabang bulu tangkis ya sangat memuaskan ya, kita berhasil meraih medali emas. Apa sih kendala dari pembinaan atlet dari junior sampai senior itu sehingga bisa terus meraih prestasi bahkan meraih medali emas di Olimpiade, Pak? Sama-sama kita sepakat
bahwa bulu tangkis sudah menerapkan pola pembinaan yang sudah terbukti dan teruji yang pada akhirnya menghasilkan medali di Olimpiade. Dan itu patut kita apresiasi. Saya berpikir di POPB ini di Provinsi DKI Jakarta tentunya kita mencontoh dari yang sudah berhasil, Pak. Dalam hal ini bulu tangkis. Nah, bagaimana mereka dapat berhasil? Karena tadi pola pembinaannya bagus, tryout yang mereka lakukan bagus, terus kompetisi-kompetisi yang diikutinya juga berjenjang dan berkelanjutan, serta sesuai dengan sport science gitu. Nah, bagaimana terhadap cabur-cabur lain yang tentunya kita berharap seperti bulu tangkis. Nah, oleh karena itu saya berpikir karena olahraga ini adalah kegiatan praktek ya, kita langsung saja mencontoh ke bulu tangkis seperti itu. Jadi ketika ada cabur-cabur yang memang ingin berprestasi, ya kita contoh saja bulu tangkis seperti itu. Nah, terkait tentang kenapa cabur-cabur yang lain belum menunjukkan hasil, ya tentunya memang untuk membina itu memang butuh tadi fokus, Pak. Fokus, berikutnya kesabaran, dan berikutnya lagi jangan cepat puas. Mungkin itu yang tentunya inilah yang harus kita terapkan, Pak. Bagaimana kita tentunya ketika membina sesuai dengan tadi kalau di DKI menggunakan terminologi long term athlete development. Artinya pembinaan yang kita lakukan benar-benar berdasarkan sport science. Nah, ketika pembinaan sudah berdasarkan sport science, maka tryout-nya pun harus seperti itu. Ketika tryout-nya harus seperti itu, kompetisinya pun harus seperti itu. Nah, jadi semua nyambung tuh, Pak. Dari mulai pembinaan, dari mulai tryout-nya, dari mulai kompetisinya. Nah, kalau itu semuanya sudah kita lakukan dengan terarah, teratur, benar, dan fokus, serta tidak cepat puas, dan kita tidak ingin mengkarbit gitu loh. Jadi biar anak ini cepat menjadi atlet internasional, tidak. Itulah yang kita lakukan saat ini di DKI Jakarta. Bagaimana kita membinanya, betul-betul kita bina, kita arahkan, kita sesuaikan dengan sport science yang ada, begitu juga tryout-nya, kita sesuaikan, begitu juga dengan kompetisinya. Insya Allah, kalau ini semua sudah kita lakukan tahapan-tahapannya, didukung oleh para tenaga profesional di bidangnya, saya yakin Pak, kelak tahun 2032 bukan hanya bulu tangkis yang akan berjaya. Insya Allah cabur-cabur yang lain juga akan berjaya. Bagaimana perspektif Bapak mengenai cabang-cabang olahraga lain yang berusaha mengkarbit untuk meraih prestasi itu dengan cara menaturalisasi atlet-atlet, bahkan atlet-atlet muda? Katakanlah sebagai contoh cabang olahraga sepak bola, menaturalisasi beberapa atlet muda untuk bisa membela Indonesia di kejuaraan dunia, Piala Dunia usia 20 pada tahun depan. Juga ada misalnya cabang olahraga basket yang untuk meraih prestasi di SEA Games dan juga nanti ikut kejuaraan basket dunia, itu menaturalisasi 3 atlet Amerika Serikat. Tapi sukses meraih medali emas SEA Games untuk pertama kalinya cabang basket. Nah, bagaimana Pak dengan program naturalisasi ini? Saya sampaikan terlebih dahulu ya Pak, bahwa apapun dan bagaimanapun kita mesti konsen dan fokus kepada pembinaan atlet-atlet di usia dini. Ketika kita fokus pada pembinaan di atlet-atlet usia dini, maka insya Allah stok atlet kita akan berlimpah dan kita tidak akan kekurangan atlet. Terkait program-program naturalisasi yang terjadi saat ini, saya berpikir itu langkah-langkah stimulan ya, langkah-langkah terobosan yang dilakukan. Dan mudah-mudahan itu nanti bagi yang naturalisasi itu bisa memberikan ilmu Pak kepada rekan-rekan dalam tim tersebut. Jadi saya berpikir yang terpenting adalah bagaimana kita mulai dari saat ini fokus memikirkan tentang pembinaan atlet usia dini. Ketika kita sudah punya sebuah program yang baik tentang atlet-atlet usia dini ini, maka insya Allah stok atlet kita berlimpah. Cukup dengan stok atlet yang ada di Indonesia ini. Apakah program naturalisasi ini mengganggu program pembinaan atlet usia junior kita, Pak? Nanti mungkin kalau saya berpikir sih tidak mengganggu ya Pak. Jadi program-program naturalisasi itu sebagai sebuah stimulus saja Pak. Sebuah stimulus sebagai langkah terobosan bagaimana
agar dalam waktu-waktu yang relatif singkat dapat meraih prestasi. Dan harapannya nanti atlet-atlet yang naturalisasi itu bisa memberikan ilmunya kepada rekan-rekan satu timnya. Baiknya adalah selain program naturalisasi itu, kita mulai dari saat ini dan seterusnya fokus kepada pembinaan olahraga prestasi di bawah usia 15 tahun. Kenapa seperti itu? Agar stok atlet kita ini nanti banyak dan melimpah, Pak. Kalau sudah seperti itu, saya berpikir ketika diadakan seleksi, ya sudah, kita sudah banyak kok stok atletnya. Apakah saat ini stok atlet kita semakin sedikit, Pak? Ya mengingat ya bidang-bidang lainnya, kayak bidang seni, budaya, lomba-lomba nyanyi juga begitu banyak memikat perhatian generasi muda kita, Pak. Kalau untuk di DKI Jakarta, Pak, alhamdulillah, Pak, sampai dengan saat ini, dari 2019 sampai 2022, jumlah atlet yang kita bina sudah mencapai 1.500 orang. Jadi kita, DKI Jakarta, tidak akan kekurangan atlet karena kita sudah mulai memperhatikan dan mulai concern penuh terhadap pembinaan usia di bawah 15 tahun. Demikian juga di tingkat nasional, sudah ada desain besar olahraga nasional. Juga di tahun 2022 ini sudah mulai diadakan pembinaan atlet di bawah usia 15 tahun. Jadi saya berpikir Indonesia akan cerah untuk olahraganya, Pak. Dan ke depan yakin di 2032 kita akan lebih berjaya. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Tommy. Mudah-mudahan Terima kasih. Kita pada tahun 2032 olahraga kita semakin cerah dan berprestasi. Tapi tentu saja kuncinya pembinaan sejak usia dini. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.